warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara. Selamat datang kembali di program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Bapak dan Ibu guru, mohon izin hari ini saya tidak memakai masker karena dengan kemajuan teknologi kami bisa menghadirkan kelas ini langsung dari rumah saya sendiri. Jadi protokol kesehatan aman Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan juga semangat untuk belajar. Kita telah sampai di webinar yang ke-6. Pelajaran yang ke-6 ini adalah collaboration, kolaborasi, dan dampak. Tentunya merupakan kehormatan bagi saya, Vena Anissa, bisa kembali hadir. Saya telah menemani Bapak dan Ibu dari pelajaran 1 sampai pelajaran ke-6 hari ini. Masih di kelas ini yang selalu menghadirkan kemampuan non-teknis yang kami ingin Bapak dan Ibu juga bisa pelajari. Ada 4C di sini, yaitu creativity, communication, collaboration, dan critical thinking. Bapak dan Ibu silahkan untuk yang baru saja bergabung. Saya melihat Bapak dan Ibu dari berbagai kota dan daerah di Indonesia ini telah bergabung. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Sudah ada tautannya di kolom chat YouTube GTK Kemendikbud RI. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara kita pada siang hari ini. Kita akan melakukan doa bersama, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diteruskan dengan training yang sangat spesial hari ini karena ini adalah pelajaran yang ke-6. Yang membawakannya juga spesial. Topiknya adalah collaboration, kolaborasi dan dampak bersama Dirjen GTK Bapak Dr. Iwan Syahril PhD. Kemudian kita juga akan menemui para trainer dan wakil dari para peserta seri Semangat Guru dalam Bincang Inspirasi, disusul dengan segmen tips praktis bersama Firza Daud, dan tidak lupa juga ada kuis untuk Bapak dan Ibu. Tentunya ini hanya bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu yang menonton acara ini secara live. Jadi hari ini hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021. Bapak dan Ibu juga silakan untuk membagikan semua keseruan pengalaman dalam pelatihan ini di media sosial Bapak dan Ibu. Jangan lupa tagarnya, yaitu hashtag tagar belajar semangat guru. Dan program Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi ini merupakan kolaborasi kami, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek dengan V&V Com Group dan didukung oleh HP Indonesia. Baiklah Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat-Nya lah kita diberikan kenikmatan sehat walafiat sampai hari ini. Dan untuk mengawali pertemuan virtual kali ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga apa yang kita lakukan menjadi berkah dan manfaat. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan segala harap dan pinta kita dikabulkan dan diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah hadirin sekalian, ibu-ibu bapak, guru dari seluruh Nusantara, marilah sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk sikap sempurna.
Ibu Guru, kami persilahkan untuk kembali ke sikap sempurna. Nah, sebentar lagi kita akan belajar bersama di pelajaran yang ke-6 nih Bapak dan Ibu, pelajaran terakhir di seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Tapi sebelum kita ke training, belajar collaboration, kolaborasi dan dampak bersama Dirjen GTK Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, kita akan mulai dulu dengan pemanasan yaitu kuis tebak kata seperti biasa. Nah, silakan nih Bapak dan Ibu sudah bisa melihat tautannya yang ada di kolom chat YouTube GTK Kemendikbud RI. Silakan untuk mengisi nama, kemudian juga email atau nomor telepon. Silakan untuk bisa kami hubungi nanti jika Bapak dan Ibu jawabannya paling cepat dan paling tepat. Sudah siap Bapak dan Ibu untuk melihat apakah kata yang harus ditebak di kuis kita yang pertama kali ini? Hanya ada satu pemenang di kuis yang pertama ini. Dan ini adalah sebuah kata yang nantinya akan kita rangkai dalam 3 kuis menjadi sebuah kalimat. Nah, kata yang pertama adalah ini dia. Silakan Bapak Ibu. Kami sengaja untuk membuat kuisnya gampang hari ini, tidak ada tebak-tebakan dengan benda-benda. Ini silahkan langsung aja. Ada sebuah kata yang ini sebenarnya bukan sebuah kata ya, 2 buah kata ini menjadi sebuah ungkapan yang memang sangat kita lakukan sebagai orang Indonesia. Bapak dan Ibu sudah bisa langsung jawab nih kayaknya ya. Oke, silakan langsung aja jawab dan dimasukkan ke dalam Google Form yang telah Bapak dan Ibu tadi isi. Kita tunggu sekarang. Baik, ini juga saya melihat Bapak dan Ibu banyak yang baru bergabung. Langsung kuis nih Bapak Ibu. Silakan langsung ditebak saja. Kita akan memilih satu pemenang. Pemenang ini adalah yang bisa menjawab dengan tepat. Bukan hanya tepat, tapi juga paling cepat. Baiklah, kalau gitu sepertinya sudah banyak yang mengisi jawabannya. Dan kita akan langsung melihat apakah jawaban yang benar. Inilah jawaban yang benar. Gotong royong. Nah, siapa yang jawabannya benar Bapak Ibu? Selamat. Tapi jangan senang dulu. Walaupun jawabannya benar belum tentu menjadi pemenang, karena hanya ada satu orang pemenang. Dan selamat kepada pemenang. Ini dia pemenangnya. Selamat kepada pemenang. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya Bapak dan Ibu ya untuk kita belajar hari ini. Untuk yang tidak menang tidak apa-apa, karena kita niatnya di sini untuk belajar. Langsung kita belajar bersama Bapak dan Ibu. Ini adalah webinar pelajaran yang ke-6, collaboration, kolaborasi dan dampak. Langsung akan dibawakan oleh Dirjen GTK yaitu Bapak Dr. Iwan Syahril PhD. Kita akan belajar bersama di pelajaran ke-6, collaboration, kolaborasi dan dampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Vena Anissa dan semua para trainer program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi, dan terutama para guru-guru hebat kita, peserta program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pelajaran ke-6 sekarang ini dalam program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru. Kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Yang kali ini yang akan kita bahas adalah tentang collaboration atau kolaborasi dan dampak. Saya ucapkan nih selamat kepada para peserta yang telah menyelesaikan tahapan pelatihan baik secara sinkronus maupun asinkronus dan sudah setia mengikuti live webinar pelajaran ini dari 1 sampai 5 melalui kanal YouTube Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu semua ini sudah belajar 5 materi ya yang saya dengar, yaitu
Pertama, resilience, tangguh dan teknologi. Yang kedua, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga, creativity, konten dan teknik penceritaan. Yang keempat, communication, komunikasi efektif. Yang kelima, empower teacher, terapan kelas campuran. Nah, pelajaran keenam yang juga merupakan pelajaran terakhir berjudul collaboration, kolaborasi dan dampak, yang akan kita bahas hari ini. Sebagaimana yang kita ketahui, program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru ini diluncurkan pada bulan Juni, tepatnya tanggal 18 Juni 2021, yang merupakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan non-teknis atau soft skill sebagai pendukung penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karenanya saya yakin Bapak Ibu adalah guru-guru yang hebat yang tidak ingin ketinggalan zaman dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya melalui pemanfaatan teknologi. Nah, kita berharap dengan semangat yang terus terjaga, Bapak Ibu dapat menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru ini dan dapat menerapkan pelajaran yang telah Bapak Ibu peroleh baik dari dalam kegiatan belajar mengajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Bapak sekalian, saya ingin bercerita sedikit nih. Awal mulanya program Guru Belajar dan Berbagi. Mungkin Bapak Ibu sudah ikut beberapa seri termasuk seri saat ini. Kita ketahui ketika COVID mulai berpengaruh kepada banyak sekali kehidupan kita, baik itu dari pekerjaan, interaksi masyarakat, dan juga proses belajar mengajar, kita harus berpikir keras bagaimana kemudian untuk terus melakukan upaya-upaya agar kegiatan belajar mengajar tidak terhenti. Bukan saja guru, murid, dosen, mahasiswa, orang tua pun sekarang juga harus ikut terlibat. Hal ini kita lakukan supaya kita terus bisa menjaga diri dari potensi virus dan memutus rantai penularan virus corona, dan pada saat yang bersamaan tetap untuk mengupayakan keberlanjutan pembelajaran untuk anak-anak kita. Nah, pembelajaran tatap muka yang melalui pembelajaran dan kemudian pembelajaran tatap muka yang menjadi pembelajaran daring, dan semuanya dituntut untuk kita beradaptasi dan melakukan terobosan agar dapat berdaya dan tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, dalam kondisi inilah dan menjadi latar belakang dari diluncurkannya platform Guru Belajar dan Berbagi. Kita menggagas platform ini karena kita melihat bahwa yang terpenting dalam kondisi saat ini adalah bagaimana berkolaborasi, mengupayakan gotong royong, sehingga pembelajaran anak-anak kita tetap bisa kita upayakan walaupun dalam kondisi yang penuh keterbatasan dan banyak sekali kesulitan karena pandemi corona. Guru-guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam platform ini bersama-sama bahu-membahu, merasa berdaya, merasa bisa untuk saling berbagi dan saling belajar dalam mengatasi berbagai kesulitan akibat pandemi. Khususnya sekali lagi untuk memastikan bahwa pembelajaran untuk anak-anak kita tetap bisa kita lakukan walaupun dengan keterbatasan yang ada. Program Guru Belajar dan Berbagi ini merupakan gerakan kolaborasi pemerintah, guru, komunitas, dan berbagai penggerak pendidikan lainnya untuk bergotong royong, berbagi ide dan praktik melalui pertama pelatihan daring secara gratis bagi guru tentang berbagai topik yang relevan selama pandemi. Yang kedua, berbagi RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran untuk semua mata pelajaran, untuk semua jenjang. Para guru juga berbagai topik bisa saling berbagi di situ. Yang ketiga, berbagi artikel tentang pembelajaran. Yang keempat, bukan saja artikel, ada berbagi video pembelajaran. Dan yang kelima, berbagi aksi webinar yang dibuat oleh berbagai komunitas guru, kepala sekolah, dan komunitas pendidikan lainnya. Nah, melalui platform Guru Belajar dan Berbagi ini, saya sungguh kagum dan bangga sekali. Karena guru-guru Indonesia sangat giat sekali belajar, merasa berdaya, bergotong royong untuk meningkatkan kompetensi diri mereka masing-masing dan memberikan layanan yang terbaik buat anak-anaknya, terutama pada generasi penerus bangsa ini. Kenapa demikian? Karena dalam kondisi pandemi ini kita mudah sekali untuk merasa menyerah dan mungkin juga tidak berdaya. Namun dalam platform Guru Belajar dan Berbagi ini terbukti bahwa guru-guru Indonesia adalah guru-guru yang tangguh dengan resiliensi yang tinggi. Guru-guru kita terus beradaptasi dan tidak mau kalah dengan keadaan. Dan melalui program Guru Belajar dan Berbagi, hingga pada awal Agustus tahun 2021 ini telah tercatat sekitar 1.125.000 guru yang sudah
belajar dalam berbagai modul yang ada dalam platform Guru Belajar dan Berbagi. Lalu berbagi LPP itu sudah 130.000 LPP yang sudah dibagikan oleh guru-guru kita. Dan LPP ini sudah diakses hampir 90 juta kali dan diunduh lebih dari 22 juta kali. Ini artinya kebermanfaatan antara berbagai macam kegiatan dalam Guru Belajar dan Berbagi ini sungguh sangat terasa untuk guru-guru Indonesia. Nah, seri belajar yang tadi sudah kita sampaikan, sebelumnya itu ada seri masa pandemi, sudah 230.000 guru yang mengikuti ini. Seri pendidikan keterampilan hidup, karena masa pandemi ini bukan saja tentang pembelajaran yang sesuai dengan mungkin yang kurikulum, tapi bisa untuk kecakapan hidup, tentang keterampilan hidup atau life skills education. Ini sudah diikuti oleh 14.000 guru lebih. Juga assessment kompetensi minimum ada 550.000 guru. Untuk seri belajar mandiri calon ASN P3K 480.000 guru. Seri pendidikan anak usia dini sudah hampir 9.000 guru. Seri pendidikan inklusif 130.000 lebih guru yang ikut. Dan seri panduan pembelajaran tahun ajaran baru sudah 109.000 lebih. Dan seri semangat guru yang ternyata sudah sangat besar juga, sudah 74.000 lebih yang ikut dalam seri semangat guru ini. Angka ini adalah capaian yang sungguh luar biasa, dan saya sering dalam berbagai kesempatan termasuk dalam forum-forum internasional berbagi tentang bagaimana aktifnya guru-guru Indonesia belajar dan berbagi dengan data-data yang di platform ini, dan mereka semua sangat merasa terinspirasi dengan apa yang guru-guru Indonesia lakukan. Dan ini menunjukkan bahwa guru-guru Indonesia mampu beradaptasi, mampu melakukan upaya yang sangat positif, meningkatkan kompetensi diri di tengah pandemi dengan cara berkolaborasi, yaitu saling memberikan dampak satu sama lain. Nah, yang guru Indonesia berkolaborasi ini sebenarnya filosofinya kan filosofi kearifan lokal kita, yaitu budaya gotong royong. Dan inilah yang terus kita kuatkan selama masa pandemi. Dan sekali lagi, gotong royong itu bukan saja berkolaborasi, sebenarnya ada filosofi empati dan tanggung jawab sosial bersama-sama yang merupakan sesuatu yang lebih dalam lagi dari sisi kolaborasi guru-guru di Indonesia melalui budaya gotong royong tersebut. Ibu Bapak yang saya banggakan, untuk memulai kolaborasi dan membuat dampak tersebut, saya jadi teringat pesan dari proklamator bangsa Indonesia, Bapak Soekarno, yang mana Bung Karno pernah mengatakan bahwa bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Melalui pesan Bung Karno ini, kita diajak untuk cenderung fokus memikirkan apa yang menjadi kekuatan diri kita dan lingkungan kita, daripada memikirkan permasalahan atau kekuatan diri kita dan lingkungan kita. Saya ingin membagikan pendekatan yang bisa digunakan Ibu Bapak dalam menginisiasi dan membuat kolaborasi pada komunitas yang ada di lingkungan Ibu Bapak sekalian. Pendekatan ini adalah yang dinamakan pendekatan berbasis aset atau berbasis pada kekuatan, asset based thinking, yang mana ini berbeda dengan pendekatan yang berbasis kekurangan atau berbasis pada masalah-masalah atau deficit based thinking. Jadi yang satu ini lebih melihat pada aset, bukan pada defisit. Nah, kalau kita lihat, kita telaah lagi, pendekatan yang berbasis kepada kekurangan yang deficit based thinking ini biasanya fokus pada masalah, berkutat pada masalah utama, bertanyanya lebih apa masalahnya atau bagaimana memperbaikinya, merancang program dan proyek untuk menyelesaikan masalah, dan yang kelima, mengidentifikasi kekurangan sumber daya yang tersedia dan mencari bantuan untuk bagaimana sumber daya tersebut bisa dilengkapi. Nah, kalau yang asset based thinking itu ibarat seperti pepatah, tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi melihat apa yang kita punya di sekeliling kita yang kemudian bisa kita lakukan untuk melakukan sebuah upaya pengelolaan apa yang sumber daya yang kita punya di lingkungan kita untuk menjadi sebuah kekuatan. Bisa. Jadi asset based thinking ini fokus kepada aset, kekuatan yang ada. Jadi saya sering bilang juga beberapa kesempatan, bangsa Indonesia itu merdeka itu adalah generasinya bukan nunggu dulu tank baja untuk mengalahkan tank baja Belanda,
kita melawan Belanda dan mengusir Belanda itu dengan cara bambu runcing. Itu generasi bambu runcing. Dengan bambu runcing ternyata kita bisa untuk melakukan sebuah perlawanan sehingga penjajah Belanda yang datang, walaupun dengan pesawat tempur maupun dengan tank baja dan peralatan militer hasil perang dunia kedua, itu bisa kita usir. Kita nggak nunggu dulu adanya persenjataan yang lengkap. Jadi sebenarnya inspirasi ini banyak sekali di cara berpikir seperti ini teladannya dari para pendiri republik dan pejuang kemerdekaan kita. Mereka fokus pada aset, pada kekuatan. Lalu kemudian membayangkan masa depan dan bertanyanya lebih kepada apa yang telah berhasil kita lakukan dan bagaimana mengupayakan agar hasil itu bisa lebih baik lagi. Jadi lebih growth mindset di sini. Lalu kemudian mereka merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi kekuatan atau aset atau kapasitas atau kompetensi aspirasi yang tersedia. Ini yang kita kelola sehingga kita bisa untuk melakukan penyelesaian masalah-masalah tersebut. Jadi sekali lagi ini asset based thinking yang berbeda dengan deficit based thinking. Dalam membangun sebuah kolaborasi yang ada pada sekolah dan komunitas ibu bapak sekalian, kita sebenarnya bisa menggunakan pendekatan berbasis aset ini, aset based thinking, untuk menciptakan atau memperluas dampak yang kita inginkan dengan menggunakan kekuatan dari sumber daya yang ada di sekitar kita. Nah, saya mau memberikan contoh ya Bapak Ibu, ini ada sebuah praktek baik dalam pemanfaatan teknologi dan kolaborasi yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah di Pekanbaru. Beliau namanya Pak Juni Kardi, kepala sekolah dari SD Negeri 40 Pekanbaru. Pak Juni ingin sekali guru-guru yang ada di sekolahnya mau untuk membuka diri untuk belajar, saling bekerja sama dan saling berkolaborasi membantu dalam pemanfaatan teknologi. Awalnya Pak Juni Kardi mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi seri masa pandemi COVID-19. Dia mengajak guru-guru di sekolahnya untuk mengikuti program yang sama. Akan tetapi ternyata hanya satu guru yang mengikuti saran beliau. Kemudian Pak Juni mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Beliau juga mengajak guru-guru pelatihan ini melalui rapat atau himbauan melalui WhatsApp group. Tapi hanya 3 guru yang mengikuti dan mendapatkan sertifikat. Meskipun ada 3 dari 12 guru kelas yang mau mengikuti pelatihan program Guru Belajar dan Berbagi, Pak Juni Kardi itu yakin bahwa guru-gurunya itu memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan teknologi. Nah, Pak Juni Kardi memiliki 1 guru yang mampu mengelola email, Google Drive, dan lainnya. Pada bulan Juni 2021, Kemendikbudristek meluncurkan akun belajar.id di mana kepala sekolah, guru, siswa, dan tenaga pendidikan diberikan akun belajar.id melalui akun tersebut dapat mengakses berbagai fitur yang disajikan oleh Google, seperti misalnya Gmail, Google Drive, dan lain sebagainya. Melihat kesempatan ini, Pak Juni Kardi kemudian kembali mengajak guru-guru di sekolahnya agar memanfaatkan akun belajar.id. Namun kali ini, ia memberikan bimbingan pada guru-gurunya yang mengalami kesulitan. Nah, pendampingan yang beliau lakukan itu dilakukan dengan 3 cara. Pertama, pendampingan secara klasikal, di mana guru-guru dikumpulkan di sebuah ruangan, lalu Pak Juni Kardi selaku kepala sekolah menyampaikan materi. Yang kedua, Pak Juni Kardi melakukan pendampingan kelompok, di mana pendampingan dilakukan oleh Pak Juni Kardi sebagai kepala sekolah kepada beberapa orang guru tanpa jadwal atau waktu yang tertentu. Yang ketiga, pendampingan individu, di mana pendampingan yang lebih menekankan pada pemanfaatan akun belajar.id dan fitur-fitur yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar. Selama pendampingan berlangsung, Pak Juni Kardi memberikan penugasan kepada guru melalui Google Classroom. Penugasan yang diberikan adalah bagaimana misalnya membuat soal tes semester ganjil. Setelah Pak Juni Kardi memberikan pendampingan kepada guru-gurunya, perlahan-lahan guru-guru tersebut mau membuka diri untuk belajar, saling bekerja sama, saling membantu dalam pemanfaatan teknologi. Mereka juga memberanikan diri untuk bertanya dan mulai mau untuk berkolaborasi dengan sesama rekan guru yang lain dan kepala sekolah untuk memanfaatkan teknologi informasi demi memberikan pelayanan pembelajaran yang terbaik bagi murid-muridnya. Nah, dari pengalaman Pak Juni Kardi ini, kita bisa melihat bahwa beliau ini pertama menggunakan aset based thinking, fokus pada kekuatan yang ia miliki, sehingga ia terus berusaha memanfaatkan portal Guru Belajar dan Berbagi serta akun belajar.id untuk dibagikan kepada guru-gurunya.
Yang kedua, yang dia bayangkan adalah guru-guru di sekolahnya itu bisa memberikan layanan terbaik. Ia percaya. Jadi dia mempunyai sebuah ekspektasi. Jadi ada high expectation kepada guru-gurunya. Dia yakin guru-gurunya ini mampu kok untuk memberikan layanan terbaik kepada murid dengan menggunakan teknologi. Ini adalah kondisi yang dia bayangkan dan ia yakin bisa mencapai ke sana. Apa yang kemudian ia lakukan? Ia membuat sebuah rencana pendampingan kepada guru-guru tersebut dan mengoptimalkan potensi dari guru-guru yang ada di perlahan-lahan, sehingga akhirnya guru-guru mulai untuk bisa terbuka, saling belajar, saling berbagi dan memanfaatkan teknologi. Jadi beliau di sini tidak menunggu kondisinya sempurna, tapi mulai dari apa yang bisa dikerjakan dan kemudian apa kemungkinan yang ada yang bisa menjadi pendorong sehingga guru-gurunya akhirnya mau terbuka, mau belajar dan berbagi, bukan saja belajar, berbagi untuk memanfaatkan teknologi. Sehingga kolaborasi di sekolahnya, misalnya tadi dalam membuat tugas-tugas untuk sekolah atau misalnya mengerjakan tes-tes soal untuk sekolahnya itu bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi oleh semua guru. Nah ini yang kita lihat hal yang sangat inspiratif sekali dari Pak Ibu Bapak yang saya banggakan. Kini sudah banyak cara bagi Bapak Ibu untuk berkolaborasi dan saling berbagi praktik baik. Dalam konteks program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru ini, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi, Ibu Bapak bisa memperluas dampak dengan berkolaborasi dengan mulai menggunakan pendekatan asset-based thinking. Mari kita ingat kembali apa yang sudah Ibu Bapak pelajari pada materi-materi sebelumnya. Yuk, masih ingat kan? Pelajaran pertama, resilience, tangguh dan teknologi. Ibu Bapak mempelajari tentang kerangka SAMR, substitution, augmentation, modification, dan redefinition melalui proses e-learning yang efektif. SAMR merupakan kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Semakin matang kita dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, semakin besar pula peningkatan proses dan hasil yang kita akan dapat dalam pembelajaran. Di pelajaran yang kedua, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Ibu Bapak mempelajari tentang cara menumbuhkan berpikir kritis melalui menjadi sebuah keterampilan. Jadi teknik yang diajarkan di sini ada latihannya kan, I notice, I wonder, atau saya jadi sadar, saya jadi berpikir. Ini ada dua komponen. Pertama, observasi yang diekspresikan dengan pernyataan saya baru sadar bahwa titik gitu ya. Yang kedua, insight yang diekspresikan dengan pernyataan saya jadi terpikir bahwa atau jangan-jangan atau pantas titik. Nah, Bapak Ibu semua orang dapat berpikir kritis. Namun untuk menjadi keterampilan harus dipraktekkan, harus dilatih setiap saat. Nah, mudah-mudahan I notice, I wonder ini, saya jadi sadar, saya jadi terpikir, ini bisa kita praktekkan di berbagai kesempatan. Pelajaran ketiga, creativity, konten dan teknik penceritaan. Ibu Bapak belajar menjadi seorang kreator konten dengan teknik penceritaan yang setiap guru itu adalah pembuat konten sebenarnya, karena mereka mempunyai kesanggupan atau kekuatan untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan untuk mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Oleh karena itu, Ibu Bapak diajak untuk dapat membuat konten dengan teknik penceritaan yang mempunyai 3 unsur yang saling berhubungan, yaitu pertama, dampak, yang kedua, komunikasi, dan yang ketiga, persuasi. Sekarang pelajaran keempat, communication, komunikasi efektif. Ibu Bapak mempelajari kunci komunikasi efektif, yaitu empati. Komunikasi yang efektif dengan empati penting untuk menciptakan hubungan baik untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam konteks personal maupun profesional. Dalam keadaan pandemi di mana manusia tidak dapat bertemu, dibutuhkan sebuah metode komunikasi yang sesuai, sehingga interaksi atau hubungan yang baik bisa tetap terjalin. Disinilah teknologi berperan sebagai perangkat yang menghubungkan interaksi sosial di dalam kelas, baik dalam keadaan pembelajaran jarak jauh
maupun pembelajaran tatap muka, dan tatap mukanya terbatas pada saat ini ya. Lalu pelajaran yang kelima, Empower Teacher, penerapan kelas campuran. Ibu Bapak mempelajari mengenai bagaimana penerapan kelas campuran untuk menjawab tantangan zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Nah, sekarang di pelajaran ke-6, Collaboration, kolaborasi dan dampak, saya mengajak Ibu Bapak untuk mempraktekkan hasil dari keseluruhan pembelajaran Ibu Bapak dalam program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru ini. Kemampuan non-teknis dengan berkolaborasi, memaksimalkan semua sumber daya, aset-aset yang ada, kekuatan-kekuatan yang ada, potensi-potensi yang ada, kompetensi-kompetensi yang ada, baik pada diri Ibu Bapak masing-masing, maupun yang ada di lingkungan sekitar Ibu Bapak. Sebagai usaha bersama untuk memperluas dampak, demi meningkatnya layanan pembelajaran kepada murid, sehingga kualitas pendidikan Indonesia insya Allah akan terus semakin maju. Ibu Bapak yang saya banggakan, saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian atas semangat, komitmen, dan kesungguhan Ibu Bapak dalam menjalani program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi ini. Saya yakin Ibu Bapak yang ada di sini adalah Ibu Bapak guru yang hebat-hebat, yang akan terus berinovasi, memanfaatkan teknologi dengan maksimal, terutama untuk bagaimana metode pembelajaran daring maupun campuran bisa kita kelola dengan baik, sehingga layanan kepada anak-anak kita akan terus semakin baik. Oleh karena itu, sekali lagi saya ajak Ibu Bapak semua yang ada di sini untuk terus kita berkolaborasi. Kita menyebarkan semua ilmu dan kemampuan baru yang kita dapatkan melalui program ini, maupun dari bisa dengan sumber-sumber lainnya kepada sesama rekan-rekan guru, tenaga kependidikan, dan anak-anak murid kita. Karena melalui kolaborasi inilah dampak yang akan kita rasakan tersebut berlipat ganda, yang akhirnya dapat membantu mengakselerasi transformasi pendidikan Indonesia yang ingin kita lakukan. Ibu Bapak yang saya banggakan, pada akhirnya kolaborasi dan dampak yang kita rasakan tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi yang terpenting dan selalu menjadi tujuan utama kita, mercusuar kita atau kompas kita sebagai seorang pendidik adalah bagaimana mendapatkan hasil yang maksimal kepada anak-anak murid kita. Mari kita tanamkan semangat berkolaborasi yang kita mulai dari diri kita sendiri, bersama-sama kita bergotong royong demi masa depan Indonesia. Saya berharap seluruh insan pendidikan agar menjadikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium bersama untuk menemukan berbagai macam solusi-solusi serta inovasi-inovasi. Saya mengajak semua untuk melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk di masa pandemi ini, karena sekarang saatnya kita memiliki kesempatan menata ulang pendidikan. Sekarang saatnya kita bisa melihat lebih jauh apa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh guru, murid, dan bangsa ini agar dapat melakukan lompatan kemajuan sesuai dengan tantangan zaman kita, sesuai dengan mimpi kita, cita-cita kita sebagai bangsa. Saya ingin tutup materi saya dengan sebuah pesan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar berkata, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan dapat bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara, wah tadi sebuah pemaparan yang sangat inspiratif dan membakar semangat kita untuk terus berkolaborasi demi pendidikan Indonesia. Tadi sudah kami sediakan tautan untuk Bapak dan Ibu bertanya, sudah banyak sekali yang bertanya, tapi sayangnya hanya beberapa pertanyaan saja yang bisa dijawab. Nah, mudah-mudahan pertanyaan Bapak dan Ibu terpilih, tapi jika pertanyaan Bapak dan Ibu belum terpilih, kita masih bisa membahasnya di grup belajar kita. Oke, baiklah kita masuk ke segmen yaitu pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD.
Terima kasih semuanya Ibu Bapak atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan kepada saya. Karena banyak sekali pertanyaannya, saya mungkin pilih 3 saja ya pertanyaan dari semua peserta. Mudah-mudahan pertanyaan ini mewakili dari semua pertanyaan Ibu Bapak semua. Yang pertama dari Bu Yanti, SDN Talun 03, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Beliau bertanya bagaimana cara menumbuhkan kolaborasi pada anak didik kita di saat pandemi seperti ini. Sedangkan kita tahu bahwa anak didik kita belajarnya hanya sendiri atau hanya didampingi orang tuanya. Oke, seperti yang tadi sudah kita sampaikan juga bahwa banyak cara sebenarnya untuk melakukan kolaborasi ini. Yang termudah salah satunya yang tadi sudah saya sampaikan adalah ibu bisa untuk melakukan search atau mencari referensi tentang RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang mendorong kolaborasi pada anak pada fitur Ayo Guru Berbagi. Ini lamannya di https://guru belajar dan berbagi.kemdikbud.go.id. Di sana sudah tersedia lebih dari 130.000 ide-ide RPP yang bisa Ibu Yanti dan Ibu Bapak semua eksplorasi untuk mencari ide bagaimana mendorong anak-anak untuk melakukan kolaborasi. Juga sesama gurunya dong, tentunya juga harus kolaborasi. Kita juga mendorong anak-anak kita untuk mengaktifasi akun belajar.id karena di sana tuh sudah ada berbagai fitur lengkap sekali yang manfaatnya bisa digunakan untuk pembelajaran yang menumbuhkan kolaborasi. Misalnya diberikan sebuah studi kasus dan anak-anak kemudian mendiskusikannya melalui Google Classroom atau Jamboard atau Google Docs dan lain sebagainya. Kita juga bisa lakukan pembelajaran berbasis pada proyek atau project based learning seperti yang dari awal sebenarnya dari Permendikbud ketika mulai ada pandemi itu didorong guru-guru Indonesia untuk melakukan pembelajaran berbasis pada proyek dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Jadi dengan asset based thinking tadi kita lakukan project based learning. Sebenarnya dari survei kita secara nasional itu kita melihat peningkatan yang cukup tajam sekitar 150%. Peningkatan penggunaan project based learning di antara guru-guru kita. Ini merupakan hal yang sangat memberikan harapan dan mudah-mudahan ayo Bu Yanti dan semuanya kita beranikan untuk bereksperimentasi dengan ide-ide baru ini yang tentunya bisa mendorong kolaborasi baik ketika murid mengerjakan tugas ataupun guru-gurunya untuk tadi misalnya saling berbagi di Ayo Guru Berbagi untuk ide-ide kolaborasinya, bahkan mungkin bisa sama guru bikin project sama-sama gitu ya sehingga terjadi kolaborasi walaupun dengan kondisi pandemi saat ini. Oke, pertanyaan kedua ini dari Bu Erniwati, SDN 8 Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Pertanyaan dari Bu Erniwati adalah banyak keunggulan dari kolaborasi. Tapi apakah semua guru siap dan ada beberapa guru yang gaptek? Apa solusinya untuk guru yang gaptek? Oke. Nah, kalau tadi kita dengar cerita dari Pak Juni Kardi, kita melihat bahwa yang dilakukan oleh Pak Juni Kardi adalah ketika beliau ingin gurunya bisa menggunakan teknologi, Pak Juni Kardi menjadi teladan terlebih dahulu. Ini kan sesuai dengan filosofi dari pendidikan Indonesia melalui slogannya Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Seorang guru itu haruslah menjadi teladan, lalu dia memberikan semangat, membangkitkan semangat, dan kemudian dia memberdayakan sehingga murid-muridnya bisa mandiri. Jadi yang dilakukan oleh Pak Juni Kardi adalah dia jadi teladan dulu bahwa dia mau untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Dia mengeksplorasi teknologi, dia aktif di Guru Belajar dan Berbagi, dia ngajakin guru-guru yang lain, sehingga dia bukan cuma hanya berbicara, tapi dia sebenarnya juga melakukan. Dan ini yang kemudian memberi inspirasi pada guru-guru lainnya. Kepala sekolahnya aja melakukan itu gitu ya. Jadi pastilah dengan hal tersebut membawa semangat yang membuka mata dan membuka hati guru-guru lainnya. Nah, kadang-kadang guru-guru kita, dan saya juga yakin ya, bukan tidak menguasai teknologi, namun mereka mungkin belum memiliki kesempatan belajar, atau mereka mungkin ada semacam ini ya, kalau belajar itu
ada yang namanya filter kecemasan. Jadi kalau kita filter kecemasannya makin tinggi, itu belajarnya makin sedikit. Jadi kecemasan ini harus diturunkan sehingga belajarnya bisa lebih maksimal. Nah, mudah-mudahan dengan banyak sekali guru-guru kita yang berlomba-lomba menjadi teladan tersebut bisa memberikan inspirasi seperti Pak Junikadi tadi untuk belajar dan eksperimentasi ide-ide baru. Saya yakin Bu Ernawati juga bisa dong untuk seperti kayak Pak Junikadi atau lebih baik lagi memantik, memberikan inspirasi untuk guru-guru yang ada di sekitar Ibu untuk mau berkolaborasi. Sekarang sudah tersedia banyak cara, jadi sekarang bukan masalah kolaborasi itu bukan masalah tidak bisa, tapi lebih masalah kemauan. Siapa yang mau, ini sebenarnya bisa. Karena banyak sekali program-program yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam teknologi. Misalnya ada guru belajar dan berbagi, itu udah luar biasa ya menurut saya dan sangat masif sekali. Juga ada kita melakukan untuk guru-guru kita pelatihan Google Master Trainer atau pembatik, pembelajaran berbasis TIK atau program pendidikan guru dan lain sebagainya. Banyak sekali belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja, tinggal bukan masalah kesempatan yang nggak ada, tapi kemauannya ada apa enggak. Seperti kata pepatah, di mana ada kemauan, insya Allah di situ selalu ada jalan. Selanjutnya saya ke pertanyaan berikutnya yang ketiga dari ini mungkin Bapak ya, Bapak Dionisius dari SMPN 2 Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pertanyaan Pak Dion adalah bagaimana cara dan langkah yang bisa saya lakukan untuk lebih menumbuhkan semangat yang sama bagi semua, khususnya ibu bapak guru yang lain yang ada di sekolah kami. Terima kasih dan salam sehat selalu buat Bapak. Salam sehat kembali Pak Dion. Nah, untuk menumbuhkan Pak Dion semangat kolaborasi dan pemanfaatan teknologi, salah satunya adalah seperti tadi, kita harus menjadi teladan, berikan contoh-contoh praktek baik. Nah, inilah yang menurut saya yang sangat penting, ada pemantiknya dulu. Tidak mungkin kita hanya bilang kepada guru-guru lain kalau kita sendiri tidak melakukan. Jadi sekali lagi, itu menurut saya sangat powerful sekali ya, slogan dari Ki Hajar Dewantara itu, kata kuncinya adalah jadilah teladan, kemudian jadilah pembangkit semangat yang memberikan motivasi, dan jadilah pemberdaya untuk mendorong kemandirian. Jadi sesudah kita beri contoh, kita kuatkan semangat, lalu kita berikan kesempatan mereka untuk menjadi berdaya, sehingga bisa mandiri. Nah, inilah mungkin yang bisa kita lakukan untuk mendorong kolaborasi pemanfaatan teknologi yang ada di sekolah Pak Dion dan Ibu Bapak yang lain. Tentunya kita terus bisa mengadakan penguatan-penguatan, misalnya pelatihan-pelatihan di bidang teknologi, kesempatannya ada di mana-mana, bisa ke guru belajar dan berbagi, mau ikut modul tentang teknologi, atau mungkin dengan pelatihan-pelatihan di guru berbagi itu ada aksi komunitas, mereka saling berbagi, atau program-program lainnya. Sehingga sekarang bukan saja ketika guru itu belajar untuk dirinya sendiri, kita sering melakukan mereka melakukan pengimbasan, mereka mengajarkan pada guru yang lain. Contohnya di program kami, salah satunya di Google Master Trainer, yang ikut pada saat ini itu jumlahnya sekitar 6.000 ya kalau saya tidak salah, tapi mereka sudah melakukan pengimbasan sampai ke ratusan ribu guru yang lain. Jadi artinya mereka bukan saja untuk dirinya, kemudian mereka juga mengajarkan pada guru yang lain. Dan inilah sekali lagi kita lihat adalah semangat Indonesia ini untuk bergotong royong itu sebenarnya sangat nyata sekali. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan asset based thinking ya, sebuah kekuatan budaya, kearifan budaya lokal kita untuk kemajuan pendidikan Indonesia, untuk meningkatkan kompetensi, mendorong guru-guru untuk terus semangat untuk belajar. Karena dengan cara ini, semangat kolaborasi, memanfaatkan teknologi, kita bisa kemudian membuat ekosistem kita semakin gairah belajar, kita tularkan semangat pada guru-guru yang lain, sehingga mereka semakin terbuka, walaupun ada kendala dan kesulitan, tidak menjadi alasan, yang penting ada kemauan untuk terus memahami bagaimana menggunakan teknologi informasi. Perlu diingat bahwa pelatihan yang dilakukan oleh kita semua ini tujuannya bukan hanya berhenti kitanya bisa gitu ya, guru-gurunya bisa, tapi bagaimana menerjemahkannya kepada pembelajaran atau layanan yang lebih baik kepada anak-anak kita. Anak-anak kita menghadapi sebuah tantangan zaman yang luar biasa. Katanya 2030 itu, ini sebelum pandemi,
85% bidang pekerjaan itu belum ada saat ini. Artinya tantangan mereka itu kita bisa lihat itu luar biasa. Jadi guru-gurunya ini kita di bidang pendidikan ini harus terus kita untuk melakukan peningkatan secara berkelanjutan, saling memberikan semangat, tapi jangan hanya untuk diri sendiri, kita harus bisa berbagi kepada yang lain. Dengan filosofi gotong royong tersebut, kita kuatkan kolaborasi, kita manfaatkan teknologi untuk memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara, kita baru saja menyaksikan pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab langsung oleh Dirjen GTK Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tersebut mewakili pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang tidak dijawab secara langsung. Dan bicara mengenai pelatihan ini yang telah berlangsung selama kurang lebih 6 minggu, memasuki sekarang kita pelajaran yang ke-6, tentunya banyak cerita, banyak pengalaman yang bisa dibagikan. Bagaimana pengalaman para peserta termasuk Bapak dan Ibu guru yang sekarang sedang menonton, yang sedang mengerjakan semua pelatihan, semua tugas dalam program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Kita simak ceritanya.
bisa Kemdikbudristek yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, terus menjadikan guru-guru Indonesia adalah guru-guru yang cerdas dan guru-guru yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara, itulah tadi cerita perjalanan dari pelatihan seri Semangat Guru, kemampuan teknis dalam adaptasi teknologi ini. Banyak tugas, banyak latihan yang memang harus dikerjakan, tapi hanya karena semangat Bapak dan Ibu lah semuanya bisa diselesaikan sampai tahap ini. Bapak dan Ibu, sebelum kita akan beranjak ke segmen berikutnya, kita akan terus belajar bersama bagaimana kalau kita melaksanakan kuis lagi, tebak kata. Baik, silakan untuk langsung saja diklik tautan yang ada di kolom chat YouTube Bapak dan Ibu di channel GTK Kemendikbud RI, dan di situ Bapak dan Ibu langsung saja untuk mengisi biodata. Jangan lupa emailnya yang betul disebutkan di sana, sehingga kalau nanti Bapak dan Ibu menang, kami bisa menghubungi Bapak dan Ibu di alamat email yang benar. Oke, inilah tebak kata kita kali ini. Untuk memperebutkan hadiahnya ada dua, yaitu Rp200.000 dalam bentuk e-wallet untuk dua pemenang. Inilah tebak katanya. Wah, gampang ya. Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung juga hari ini langsung bisa ikutan kuisnya. Syaratnya adalah Bapak dan Ibu memang menonton webinar ini secara live. Hari ini tanggal 11 Agustus 2021. Jadi kalau Bapak dan Ibu menonton rekamannya, berarti sudah tidak bisa lagi mengikuti kuisnya. Gampang kuisnya, silahkan langsung diisi Google Form yang telah Bapak dan Ibu tadi isi biodatanya. Silahkan langsung masukkan. Ini katanya gampang, sepertinya sudah bisa ditebak oleh semua Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini. Tapi memang yang mendapatkan hadiah adalah yang paling cepat dan tepat. Oke, baiklah. Saya sepertinya sudah melihat Bapak dan Ibu cepat sekali untuk mengisi jawabannya, sehingga sepertinya sudah bisa diumumkan siapa pemenangnya. Oke, saya sambil melihat monitor nih, Bapak dan Ibu sepertinya masih berusaha untuk cepet-cepetan untuk mengisi. Oke, baiklah, kalau gitu saya akan beritahukan. Inilah jawabannya. Pendidikan. Iya, Bapak dan Ibu, siapa yang menjawab dengan benar? Oke, saya yakin semua yang tadi menjawab dengan benar, tapi siapakah yang tadi menjawab dengan paling cepat? Nah, itu dia pemenangnya, ada dua orang. Kita langsung umumkan saja. Inilah dua orang pemenang hari ini. Selamat Bapak dan Ibu yang telah menjadi pemenang pada hari ini. Kita akan menuju ke segmen berikutnya, yaitu kita akan menuju ke segmen Bincang Inspirasi. Kali ini akan menghadirkan Bapak dan Ibu yang menjadi peserta seri Semangat Guru ini diajak ngobrol-ngobrol dengan para trainer. Tapi sebelumnya, ini ada pesan-pesan dari para public figure yang ingin menyapa Bapak dan Ibu nih. Kita simak dulu ya Bapak Ibu. Halo Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara, aku Maudia Linda dan ingin mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu guru semua yang telah mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru, kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Nah, semoga semua ilmu dan pengalaman dari program ini dapat menjadikan Bapak dan Ibu lebih tangguh lagi dalam menghadapi kondisi pembelajaran saat ini. Terima kasih juga aku ucapkan atas semua jasa Bapak dan Ibu guru. Semoga Bapak dan Ibu guru selalu sehat dan semangat untuk mendidik generasi bangsa. Guru digugu dan ditiru. Terima kasih guru yang sudah melahirkan begitu banyak penerus bangsa ini. Belajar, semangat guru. Halo, Assalamualaikum, saya Meisha Siregar. Saya ingin mengucapkan selamat dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara yang telah
mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru. Mudah-mudahan semua ilmu dan juga pengalaman yang ada di dalam program ini bisa membuat Bapak dan Ibu semakin tangguh dan juga semangat menghadapi proses pembelajaran seperti saat ini. Halo Bapak dan Ibu guru seluruh Nusantara, saya Raisa dan saya mau mengucapkan selamat karena Bapak dan Ibu sudah berhasil mengikuti seri Semangat Guru. Dan kalau dari saya pribadi, saya juga mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk para Bapak dan Ibu guru yang selalu semangat untuk mendidik anak bangsa walaupun situasinya kadang-kadang lagi gak kondusif kayak sekarang ini. Semangat terus dan sehat selalu pastinya. Halo Bapak dan Ibu Guru, saya Ben Kasyafani. Saya mau mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu Guru telah mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru. Saya harap setelah mengikuti program ini bisa menjadikan tambah semangat dan Bapak dan Ibu Guru bisa menjadi tangguh dalam mengikuti situasi pembelajaran saat ini. Tetap semangat, belajar semangat. Halo Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara, saya Rizka Andalina mengucapkan terima kasih dan selamat telah mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru. Semoga semua ilmu dan pengalaman yang didapatkan bisa bermanfaat untuk kondisi pembelajaran saat ini. Semangat, belajar semangat guru. Hai, saya Indra Herlambang untuk Bapak dan Ibu di seluruh Nusantara. Terima kasih dan semangat terus ya yang sudah mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru. Semoga semua ilmu dan pengetahuan yang sudah dibagikan bisa berguna untuk Bapak Ibu Guru dan terutama untuk murid-murid kita yang tercinta. Semangat semua! Halo Bapak Ibu Guru, nama saya Rory Asyari. Saya pengen mengucapkan selamat bagi Anda yang sudah menyelesaikan pelatihan seri Semangat Guru. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat untuk diajarkan kepada anak-anak dalam kelas maupun melalui Zoom. Dan juga semoga tetap semangat untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Terima kasih sekali atas perhatiannya selama ini. Sehat terus. Wah, terima kasih untuk para public figure yang telah memberikan semangat kepada Bapak dan Ibu. Tadi saya lihat ada Maudy Ayunda, ada Irfan Hakim, Mesya Siregar, Raisa, Ben Kasyafani, Rizka Andalina, Indra Herlambang, dan Rory Asyari. Semuanya mengucapkan semoga Bapak dan Ibu terus dan semangat belajar dan terima kasih atas dedikasi Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia selama ini. Baiklah, sekarang kita akan memasuki segmen Bincang Inspirasi. Kita akan ngobrol-ngobrol, saya sendiri juga akan ikutan Bapak dan Ibu dengan para trainer juga guru di Indonesia yang telah menjadi peserta di pelatihan seri Semangat Guru. Ada 3 orang guru yang akan kita ajak ngobrol. Kita simak sekarang Bincang Inspirasi. Baiklah Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara. Nah, saya sebagai moderator sekarang sudah beralih tempat. Tadi saya ada di ruang kelas kita yang seperti biasa Bapak dan Ibu sudah lihat dari pelajaran 1 sampai pelajaran 6. Nah, sekarang kita masuk ke dalam segmen dialog, dimana karena saya juga melaksanakan ini dari rumah, saya hanya berpindah ruangan saja. Sekarang saya sudah ditemani juga dengan beberapa trainer kita yang juga mungkin Bapak dan Ibu sudah sangat familiar dengan mereka karena mereka lah yang telah mengajarkan beberapa pelajaran dari 1 sampai 5. Tadi kan kalau 6 telah dibawakan oleh Bapak Iwan Syahril. Nah, para trainer ini juga ditemani oleh para peserta. Bapak dan Ibu juga mungkin kalau melihat namanya ada beberapa nama-nama yang familiar karena di grup belajar kita di Telegram, Bapak dan Ibu guru ini juga cukup lumayan aktif dalam memberikan jawaban-jawaban dan juga memberikan kadang-kadang solusi dalam bidang teknis. Nah, kita sekarang sudah berkumpul, kita akan ngobrol dan tentunya saya juga akan menyapa dulu para trainer kita. Yang pertama adalah Bapak Adi Respati. Selamat pagi, selamat siang Bapak Adi Respati. Selamat siang Mbak Pena, selamat siang Bapak dan selamat siang Bapak dan Terima. Bapak Adi ini adalah trainer untuk pelajaran 1 dan 2. Yang pertama adalah resilience, tangguh dan teknologi, dan yang kedua adalah critical thinking, berpikir kritis dan teknologi, Bapak Adi ya. Baik. Kemudian kita juga sudah ditemani oleh
Bapak dan Ibu juga masih ingat Ibu Fit Cafe ini sebetulnya berlokasi di Amerika Serikat. Jadi kalau sekarang kita adalah siang, Ibu Fit Cafe ini sudah dini hari di sana ya. Ibu Fit, apa kabar Ibu Fit? Alhamdulillah saya sehat semua, turut berdoaan dan semoga semua para trainer di sini, juga semua yang ada di sini Nusantara semua juga dalam kondisi semangat sehat. Amin, semangat. Oke. Dan kita juga sudah ditemani oleh Bapak Buki Setiawan, trainer kita yang mengajarkan Empower Teachers, penerapan kelas campuran. Pak Buki, apa kabar Pak Buki? Halo semuanya, kabar baik Bang Vena. Oke, terima kasih sudah hadir di sini dan sekarang giliran saya untuk memperkenalkan 3 guru yang sudah hadir sebagai perwakilan dari peserta seri Semangat Guru Kemampuan Non Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Yang pertama saya akan memperkenalkan Ibu Rahmi Wirada. Ibu Rahmi, Assalamualaikum. Vena, apa kabar Bapak Ibu semua? Baik, Alhamdulillah. Ibu Rahmi ini adalah guru dari SD Islam Nabila Batam ya Ibu ya? Di Batam. Di Batam, oke. Dari Batam kita menuju ke Tasikmalaya untuk menemui Bapak Agus Rinugroho. Halo. SMP Negeri 10 Tasikmalaya. Agus. Ya, kabar baik Kak Vena. Nah, kali ini Pak Agus yang selalu cerah dan riang gembira ya setiap saat ya. Ya, terima kasih Kak Vena. Oke, dan last but not least kita langsung menuju ke Lampung sekarang karena kita akan bertemu dengan Ibu Ida. Ibu Ida ini adalah, Ibu Ida sebetulnya namanya adalah Ibu Zubaidah ya? Iya, betul Pak. Oke, Ibu Zubaidah ini adalah guru SD Negeri 4 Metro Timur Lampung. Oke, sudah berkumpul di sini semua dan kita sebetulnya akan berbicara nih, kita akan ngobrol mengenai bagaimana pelaksanaan seri Semangat Guru Kemampuan Non Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Karena dari pelajaran 1 sampai 6 itu banyak yang ingin kami ketahui dari sisi peserta nih, Bapak dan Ibu guru. Nah mungkin saya untuk yang pertama saya ke Pak Adi nih. Pak Adi kan waktu itu mengajar sesi 1 dan 2 ya, pelajaran 1 dan 2. Yang satu adalah resilience, tangguh dan teknologi. Yang kedua adalah critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Boleh diceritakan kembali Pak Adi bagaimana pengalamannya dan apakah para peserta juga semangat untuk mengerjakan tugas dan latihan? Ya, makasih Mbak Vena. Ya, saya senang banget waktu itu bawa materi juga, kemudian respon dari mahasiswa juga seru banget. Menarik ini Mbak Vena. Jadi karena saya bawa 2 materi, rekan-rekan guru itu mengerjakan tugasnya itu dikombinasi. Jadi banyak sekali yang mengerjakan tugas saya berpikir, saya sadar saya berpikir itu isinya ada tentang resiliensi, tentang kerangka SMR, dan yang sharing di media sosial juga banyak. Sejauh ini di Instagram untuk hashtag saya sadar saya berpikir aja itu ada 500-an post, dan itu teman-teman guru juga ngejanya macam-macam, beda-beda, nggak standar. Jadi senang banget melihat banyak yang mencoba dan mengulang-ulang beberapa hari berturut-turut. Mudah-mudahan sampai sekarang juga masih mencoba. Nah ini kebetulan ada yang juga sangat antusias ketika mendalami pelajaran 1 dan 2 ini Pak Adi, dari mulai tangguh dan teknologi, kemudian berpikir kritis dan teknologi. Ini Bu Rahmi ya, Bu Rahmi ya. Nah boleh diceritakan Bu Rahmi bagaimana tuh pengalamannya, kenapa kelas 1 dan 2 itu Bu Rahmi pernah cerita sama saya itu tuh begitu membekas dan juga begitu berpengaruh dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Rahmi. Oh iya, terima kasih Bu Vena. Terima kasih Pak Adi, ilmunya berkat Pak Adi ini saya jadi bangkit kembali. Jadi kata-kata dari Pak Adi saya pegang itu kan ya, bangkit dari keterpurukan. Jadi kan selama ini kita berada di zona nyaman ya waktu pembelajaran sebelum pandemi, kalau untuk teknologinya belum seperti sekarang. Nah waktu pandemi ini baru ada, kita targetan kita berarti ini teknologi nggak bisa yang biasa-biasa aja. Terus lihat kawan-kawan guru-guru seluruh Indonesia kan macam-macam nih videonya, terus pengen seperti itu, tapi gimana ya caranya, masih mikir. Nah pas pelatihan yang pertama ini Pak Adi bilang bangkit dari keterpurukan.
mikir bangkit apa selama ini kan kesalahan kan pasti kita salah nih, kesalahan pasti ada, jadi mikir saya harus apa yang udah bisa kayak gini, harus bangkit, pikir pelajaran apa lagi, model-model apa lagi, langsung bahwanya pembelajaran gua tentang physical thinking ini ampun ternyata. Jadi kemarin ini saya sadar sebenarnya saya salah, tapi gimana caranya? Nah di sini critical thinking ini Pak Adi, makasih Pak Adi ilmunya, alhamdulillah dapat pembelajaran baru dari Pak Adi. Mungkin kawan-kawan seluruh Indonesia seperti itu juga gitu. Nah, iya, jadi Bu Rahmi, saya kalau ngelihat semangatnya Ibu Rahmi itu bagaimana dengan komentar di sekolahnya Bu Rahmi tuh, pasti kan Bu Rahmi kayaknya semangat sekali, saya kita aja yang melihat Bu Rahmi semangat banget. Gimana rekan-rekan di sekolah, Bu? Kalau kawan-kawan di sekolah kan gini, untuk pelatihan ini sekarang itu nggak kayak dulu lagi ya, mulai di laptopnya. Ini Pak Adi kan bilang kalau biar kita waktu terpuruk itu kan kita post, jadi kita lihat kita sudah 7 tahun punya Instagram saya panjang aja nggak pernah posting, nggak pernah ngapa-ngapain, tapi cuma lihat tiap hari lihat tapi nggak pernah post. Sekarang alhamdulillah sudah mulai posting. Oh, oke. Berbagi dari pengalaman pelatihan ya Ibu Rahmi ya. Iya. Oke, nah ini bicara mengenai posting di media sosial, membagikan pelajaran, membagikan pengalaman nih. Ini saya kemudian akan beranjak ke Ibu Pipit Kavi, karena waktu itu kan kita mengajar bersama ya Bu Pipit ya mengenai komunikasi efektif. Nah sebelumnya itu ada kelas dari Pak Edward Suhadi juga teknik penceritaan. Jadi bagaimana guru-guru di Indonesia memang ditantang sebetulnya dan juga kita dukung supaya mau dan juga supaya bersemangat untuk membagikan apapun juga yang mereka alami ya dalam hal pelatihan, dalam pengetahuan baru, kompetensi baru untuk guru-guru satu Indonesia. Nah, kita juga waktu itu punya latihan ya Bu Pipit ya. Nah itu juga dibagikan. Nah itu coba Bu Pipit aja deh yang cerita bagaimana nih guru-guru di Indonesia dalam mengerjakan latihan dan tugas komunikasi efektif dan teknik penceritaan. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini bisa berbagi pengalaman dan juga ilmu melalui platform Semangat Guru dan sebuah pengalaman yang sangat unik, yaitu mendapat respon yang luar biasa dan langsung hangat, langsung dapat keakrabannya. Tadi Pak Agus ini senyum-senyum kayak Pak mau sampaikan ya. Jadi saya itu pada saat saya dan juga Ibu Vena kami menyampaikan salah satu elemen komunikasi efektif itu adalah menyadari toolsnya atau alatnya itu tuh bukan di laptop atau bukan di pernak-pernik yang canggih elektronik ataupun teknologi, namun di diri sendiri. Jadi pada saat kami memaparkan materi tersebut dan memberikan sebuah latihan atau challenge buat Bapak dan Ibu guru seluruh penjuru Nusantara untuk melakukan sebuah video menyapa yang hangat dan benar-benar menarik, usaha untuk menarik perhatian murid itu melalui diri sendiri, sapaan yang tulus dengan kita mengenal terlebih dahulu murid itu siapa, itu langsung berasa aku pengen jadi muridnya Ibu Ade, aku pengen jadi muridnya Bapak Ade, pengen banget, ya Allah, langsung pengen belajar gitu, rasanya hangat sekali gitu. Dan itu menurut kami berdua itu adalah sebuah hook ya untuk menarik perhatian mereka, dan semuanya ternyata bisa dilakukan tulus dari hati. Pasti Pak Agus setuju dengan saya Pak ya? Setuju sekali. Jadi memang yang menarik Bapak dan Ibu juga kalau kami boleh cerita, jadi tugasnya itu adalah untuk memberikan kalimat sapaan atau kalimat pembuka dalam pembelajaran sehari-hari. Dan ternyata Bapak Guru di Indonesia itu begitu kreatifnya, karena bukan hanya yang diulik itu adalah cara menyapanya, tapi juga dengan banyak grafis-grafis yang menarik juga, dan juga banyak actionnya. Nah, bicara mengenai action nih Bapak Ibu, salah satu yang ada actionnya ini adalah Bapak Agus. Karena Bapak Agus ketika mengerjakan tugas penceritaan dan komunikasi efektif, Bapak Agus itu mempraktekkan itu meniup balon untuk menarik perhatian murid-murid ya, karena bukan kita murid mungkin bukan hanya ingin melihat Bapak gurunya yang memang mengajar, tapi juga ada aksi tertentu sehingga mereka jadi penasaran nih, Bapak guru saya ini ngapain ya. Nah gimana Pak Agus waktu itu? Pak Agus tolong ceritakan. Ya, terima kasih Kak Vena, terima kasih juga Kak Pipit atas ilmu-ilmunya. Jadi begini Kak Vena,
saya itu setelah mempelajari ini ya, pelajaran 3 dan 4 itu pengalaman saya itu ya, jadi materinya itu menarik dan menyenangkan. Jadi menarik itu begini, karena itu kan ini ya kekinian ya, sesuai dengan kebutuhan guru saat ini gitu Kak. Ini Kak Pipit. Jadi apalagi di era pandemi ini, guru itu kan harus kreatif ya, membuat konten, juga harus komunikasi. Nah, sebelum saya mendalami pelajaran 3 dan 4 itu ya, saya itu ya udah percaya diri aja seperti apa adanya. Nah, begitu mempelajari ini pelajaran 3 dan 4 itu saya itu merasa, aduh, banyak kekurangannya. Terima kasih sekali atas ilmu-ilmunya. Jadi seperti contoh ini Kak Pena ya, pelajaran 3 itu kan mempelajari konten dan teknik penceritaan. Nah, saya itu memperoleh ilmu yang luar biasa. Dalam membuat konten itu ada 3 tahap ya, merencanakan, mengeksekusi, memasarkan. Nah, salah satu poin eksekusi ini impact. Nah, makanya saya itu ketika itu Kapina membuat video itu, saya itu terinspirasi harus ada impact-nya gitu ya. Jadi betul-betul pengalaman yang berharga gitu. Terus ini pelajaran 4 juga kan, saya itu tertarik dengan materi yang kompleks ini, tapi disampaikan oleh Kak Pipit itu mudah dicerna. Saya masih ingat begini ya, jadi dalam menghasilkan komunikasi yang efektif itu ya Kak Pipit ya, itu harus ada, guru itu harus memiliki keterampilan komunikasi verbal juga non verbal. Selama ini saya itu puas dengan jadi terlalu dominan ini komunikasi verbalnya, padahal harus dipadukan dengan komunikasi non verbal gitu ya. Nah, terus ada itu presentasi tugas latihan mandirinya itu menarik gitu. Jadi mau membuat video menyapa siswa gitu ya, dengan menunjukkan keramahan, keceriaan, ya bahasa tubuh dan sebagainya. Wah, itu menarik gitu Kak Pipit. Terima kasih sekali nih ilmu-ilmunya. Iya. Gitu Kak Pina. Saking menariknya jadinya Bapak kan guru IPA ya Pak? Guru IPA. Ya. Jadi memang ada demonstrasi di depannya itu supaya murid juga melihat bahwa oh ini bukan itu tadi ya yang bahasa nonverbalnya itu Pak ya, Bapak betul. Tapi fungsinya yang nyata gitu ya. Iya. Jadi murid itu harus langsung wow gitu ya, seperti ilmunya Kak Edward itu, impact, harus ada impact gitu. Udah wow gitu. Wah, jadi sekarang jadi guru yang lebih wow. Ini menarik sekali dan juga memang dibutuhkan tadi ya, dibutuhkan variasi tadi. Nah, ini kemudian dibahas di kelasnya Pak Bukik mengenai penerapan kelas campuran, karena saya juga ingat waktu di kelas Pak Bukik dengan situasi Indonesia yang berbeda-beda, dengan jenjang pelajaran yang berbeda-beda, jenjang pendidikan yang berbeda-beda, tidak ada satu solusi untuk semua. Solusinya itu memang harus berdasarkan kreativitas dari para guru, disesuaikan dengan kebutuhan para murid-muridnya. Nah, Mas Buki ini sebetulnya mendapatkan kelas yang juga guru-guru sangat nanti-nantikan karena ingin langsung menerapkan kelas campuran ini. Gimana tuh Mas Buki pengalamannya mengajarkan kelas campuran ini untuk berbagai jenjang pendidikan di Indonesia dengan berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda? Ya, terima kasih Mbak Rena. Jadi ada miskonsepsi mendasar di kita bahwa mengajar di jenjang yang berbeda itu lebih banyak perbedaannya daripada persamaannya. Padahal sebenarnya ngajar dari TK sampai perguruan tinggi itu lebih banyak samanya dibandingkan bedanya. Itu makanya kalau di Google pasti sudah tahu ada namanya ilmunya pedagogik gitu kan. Ilmu pedagogik ini yang jadi pondasi, dan ketika kita bicara pondasi, mau ruangannya ruangan apapun, apakah ruang tamu, ruang keluarga, ya pondasinya sama. Nah, ini yang seringkali dalam pembelajaran jarak jauh pun seringkali diabaikan karena tuntutan kurikulum, macam-macam lah alasannya, sehingga sering diabaikan. Jadi sebenarnya saya lebih mengulik pada ayo kembali lagi
mengingat, menerapkan apa yang sudah kita pelajari di zaman dulu, ilmu soal pembelajaran ilmu pedagogi. Jadi apapun jenjangnya sebenarnya ya ada rumus-rumus dasar yang itunya sama, meskipun nanti ada cabang-cabangnya, tapi pokoknya itu harus kuat dulu. Kalau pokoknya kuat, nanti cabangnya juga akan kuat. Iya, iya. Dan penerapan yang Mas Buki sempat bahas juga adalah sinkronus dan asinkronus ya, Mas Buki ya, dalam pembelajaran sekarang. Saya terus terang aja nih, kata sinkronus dan asinkronus ini menurut saya patut dijadikan kata yang tren di masa pandemi ini, terutama di bagian pendidikan. Sebelum-sebelumnya kita kayaknya nggak pernah tahu atau nggak pernah berkenalan dengan kata sinkronus dan asinkronus ini. Sekarang di mana-mana ya Mas Buki ya dalam dunia pendidikan ya. Iya, itu istilah baru, tapi sebenarnya prakteknya udah lama Mbak Vena. Ini kita segenerasi ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pernah membaca majalah remaja di tahun 90-an, ada banyak lah majalah remaja pada tahun itu. Dan di majalah remaja itu biasanya ada kuis-kuis. Nah, ada kuis-kuis, apakah ada tipe yang pencemburu misalnya gitu kan? Terkesan banget nih kayaknya untuk Mas Buki kayaknya ya. Ya, atau kuis semacam itu. Nah, kuis itu seru. Kita kerjakan sendiri kuisnya, kita skor sendiri hasilnya, ya kan? Kemudian kita baca interpretasinya, dan kita ketawa-ketawa sendiri, kita nyengir-nyengir sendiri. Ya. Jadi ngerjain sendiri, scoring sendiri, baca sendiri hasilnya, yang itu ada di lembaran yang sama, dan itu kita bisa happy atau bisa nyengir, bisa jelek dan segala macam. Itu sebenarnya praktek asinkron. Praktek asinkron itu sebenarnya itu. Jadi sesuatu yang sudah lama kita kenal. Ini bolak-balik saya berikan contoh ini. Asinkron itu sesuatu yang sudah kita kenal lama, tapi sekarang kita hidupkan karena tadi bayangkan bagaimana kalau murid-murid kita bisa mengerjakan tugas seperti kita mengerjakan kuis tersebut. Bisa kerjakan sendiri, scoring sendiri, nyengir sendiri. Kalau salah, aduh, apa ya salah? Itu ada gergetan sendiri. Gergetan ya. Itu yang pengen dimunculkan sih di proses pembelajaran saat ini. Mungkin Mas Buki, apapun juga pelajarannya, terakhirnya harus ada pertanyaan, apakah kamu tipe pencemburu? Oke, tapi itu analogi yang sangat ini ya, dan juga contoh yang memang sangat relevan untuk kita, dan juga sangat baik ya untuk kita aplikasikan dalam bentuk yang berbeda ya. Bagaimana caranya murid itu ketika melakukan pembelajaran asinkronus, tapi mereka juga bisa merasakan perasaan yang menyenangkan, yang mungkin juga bisa ketawa-ketawa juga, saking mereka sangat bersemangat belajar dan juga mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini kita ke Ibu Ida nih di Lampung nih. Nah, Ibu Ida yang juga bersemangat sekali ketika mendapatkan materi pelajaran 5, yaitu penerapan kelas campuran. Nah, bagaimana Ibu Ida ceritakan pengalamannya? Baik, terima kasih buat semua trainer yang luar biasa banget. Saya itu pokoknya senang banget ini dapat kesempatan seperti ini. Jadi ketika saya kemarin dapat materi terkait dengan materi 5, pembelajaran campuran, saya pernah satu hari membuat link membatik di atas sebuah tisu. Akhirnya ketika itu saya share di kelas, banyak permintaan dari anak-anak supaya Miss, mohon maaf saya biasa dipanggil Miss di sekolah gitu. Miss, kita kalau bisa kita ketemu gitu, bagaimana ini prakteknya gitu kan. Akhirnya saya minta izin dengan para wali murid dulu, Pak Buki, apakah setuju atau enggak, karena terkait kan di beberapa daerah pandemi, apalagi di metro juga lagi seperti itu gitu. Akhirnya kita ketemu dalam kelas kecil, saya ya seperti praktek seperti itu gitu. Akhirnya anak-anak ternyata memang lebih suka kalau mereka tuh ada kelas yang sinkronus daripada yang asinkronus gitu, karena untuk terkadang mereka nuang alat-alat yang saya perkenalkan ketika membatik shibori, karena itu suatu tantangan. Di tisu itu kan tipis sekali,
tetapi kita harus meneteskan gitu. Jadi anak-anak betul-betul mereka tahu gitu Pak Buki, tetesannya harus seberapa, kalau asal-asal nanti efeknya apa. Sementara kalau mereka cuma dilihat di YouTube kan nggak diliatin gurunya, jadi sembarang aja, yang penting udah hasilnya mau apa aja mereka yang gitu. Itu yang pernah saya lakukan di kelas saya Pak Buki dan semuanya. Itu berarti tantangannya sekarang Ibu Ida, karena sekarang kita melakukan pertemuan yang terbatas, Ibu Ida harus bikin videonya untuk mengajarkan tadi yang si Bori tadi, kemudian dijadikan asinkronus dan bekerja sama dengan orang tua di rumah sehingga menetes-neteskannya benar dilihatin oleh orang tua masing-masing. Iya. Gitu ya Ibu Ida ya. Artinya itu yang harus saya tambahkan Kak Vena. Jadi kemarin produk video yang sudah saya buat kurang di situnya gitu, hanya supaya orang tua ikut mendampingi anak-anak ketika menuangkan tetesan-tetesan dari tinta atau pewarna. Iya, dan itulah yang memang hari ini adalah hari pelajaran terakhir kolaborasi dan dampak. Jadi memang pendidikan saat ini tidak akan mungkin bisa tercapai dengan baik jika tidak ada kolaborasi. Sekarang memang sudah keharusan kalau kolaborasi antara orang tua, kolaborasi dengan guru, kolaborasi dengan komunitas sekolah, dengan murid, karena kita semua dalam Indonesia harus bergotong royong menciptakan pendidikan yang baik di zaman pandemi dan juga nanti setelah pandemi. Tuh kalau saya bisa bisa meminjam kalimat yang sering juga diucapkan oleh Bapak Iwan Syahril, sebetulnya pandemi ini membuat kita bisa kembali mendefinisikan sesuatu hal yang lebih baik lagi, karena banyak tantangan, tapi dari tantangan tersebut kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dikolaborasikan dan hasilnya adalah milik Indonesia yang sangat unik. Terima kasih Bapak dan Ibu, ingin sekali ngobrol lebih lama lagi, tapi waktunya sangat terbatas. Senang sekali kita bisa mendapat perwakilan dari para peserta seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Berkumpul semua di sini, mudah-mudahan manfaat yang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu rasakan juga dirasakan oleh Bapak dan Ibu semua yang sedang menonton sekarang. Terakhir mungkin perlu ini dong, kalimat-kalimat penyemangat atau pesan atau kesan bagaimana. Ini saya ingin mendapatkannya dari para guru ya, dari Pak Agus, dari Pak Ida, dari Ibu Ida, dari Ibu Rahmi. Mungkin pesan untuk sesama peserta dan juga guru-guru di Indonesia. Pak Agus dulu, Pak Agus. Ya. Jadi belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Semangat selalu. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Keren. Karena banyak banget loh gitu Bapak dan Ibu guru juga yang sudah sangat senior tapi tetap juga semangat ya. Baik, bagaimana Ibu Ida? Kalau buat aku, pandemi tidak menghalangi kita untuk jadi keren. Pandemi tidak menghalangi kita untuk jadi keren, karena semua dan kita akan keren bersama ya Ibu. Terima kasih. Dan dari Ibu Rahmi sekarang. Saya waktu pandemi ini banyak yang manfaatkan waktu ini untuk pelatihan sebaik-baiknya, karena kalau hari biasa kita nggak akan dapat ilmu seperti ini, minta izin ke sana, minta izin ke sini, tinggal anak murid ini fleksibel. Jadi ini benar-benar yang sinkronus dan asinkronus yang kata Pak Bu gitu, benar-benar kita menghadapi sekarang ini. Alhamdulillah. Oke, baiklah, sekarang giliran para trainer nih, ada pesan singkat apa nih sebelum kita menutup dialog ini, Mas Adi? Dari saya lanjut terus ya Bapak dari di materi kami ke saya menceritakan tentang resiliensi, ada perjalanan journey Bapak dan Ibu akan lalui pandemi tidak pandemi, adopsi teknologi Bapak dan Ibu akan jalan terus. Tetap semangat, tetap jalanin aja, itu pasti Bapak dan Ibu akan terbangkit pelajaran pelajaran non teknis ini terus kepake buat Bapak dan Ibu. Kita nggak sabar melihat perubahan yang nanti akan terjadi Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai kita terpuruk ya Mas Hadi ya, tadi seperti yang diingat oleh Ibu Rahmi. Oke, gimana Pak Buki? Ya, teman-teman, pembelajaran campuran itu memberikan kesempatan buat semua guru menemukan racikan yang tepat, dan kalau teman-teman menemukan racikan yang tepat sesuai dengan kondisi murid, kondisi orang tua,
kondisi satuan pendidikannya di daerahnya, maka efeknya akan luar biasa. Jadi ayo cari racikan yang tepat. Oke, racikan yang tepat bagi guru-guru Indonesia dan juga murid-murid Indonesia ya. Last but not least, Ibu Vivit. Ayo semangat terus bagi semua Bapak dan Ibu guru, dan selalu ingat alat yang paling penting itu bukan sebuah gawai yang canggih, laptop yang canggih, update inovasi yang canggih, tapi alat yang paling penting dan esensial itu, dan semua itu tidak akan berarti jika tidak menggunakan alat yang itu sendiri, dan semuanya yang datang dari hati pasti akan sampai ke hati. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih atas semua usaha, semua kemarin pembelajaran yang dilakukan oleh bapak-bapak, dan juga semangat yang disambut dengan semangat yang luar biasa dari para peserta, dan juga termasuk juga yang diwakili oleh bapak dan ibu guru yang ada di sini, dan juga bapak ibu guru yang sekarang sedang menonton. Mudah-mudahan semua semangat ini bisa kita jaga bersama, bisa kita terus kolaborasikan sehingga bisa mewujudkan pendidikan Indonesia yang terus maju dan juga berkembang sampai nanti beyond pandemi untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih, sehat terus. Sama-sama. Terus semangat sampai kita bertemu lagi di lain waktu, dan terima kasih atas semua usaha Bapak dan Ibu juga dalam pelatihan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Thank you. Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia, itulah tadi segmen Bincang Inspirasi, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu, cerminan dan refleksi bagaimana kita bisa mengikuti pelatihan ini. Sekarang saatnya untuk kuis yang ketiga. Oke. Ini berarti adalah kuis terakhir nih Bapak dan Ibu di seri Semangat Belajar Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi ini. Ada 2 pemenang sekarang. Tadi kita sudah mengumpulkan 2 kata ya, atau kita bisa menyebutnya setengah dari kalimat nih, yaitu gotong royong pendidikan. Nah, sekarang tinggal 1 kata lagi. Inilah kata yang harus ditebak. Oke, Bapak Ibu jangan lupa ya, ini ada tautan yang sudah bisa diklik di kolom chat YouTube GTK Kemendikbud RI. Silakan Bapak isi dulu biodatanya, kemudian juga email atau nomor telepon yang benar sehingga kamu bisa menghubungi Bapak dan Ibu. Nah, sudah bisa dilihat ini adalah yang harus dijawab. Ini sebenarnya gampang sekali ya Bapak Ibu ya. Langsung aja diketik jawabannya. Siapa tahu Bapak dan Ibu yang beruntung untuk mendapatkan hadiah pada siang hari ini. Ada 2 pemenang, Rp200.000 dalam bentuk e-wallet. Kami akan pilih siapa yang paling tepat dan juga paling tepat. Kalau dari pelajaran 1 sampai 6 ini atau sampai 5 kemarin Bapak dan Ibu belum beruntung, siapa tahu ini adalah hari rezeki Bapak dan Ibu. Oke, saya sudah melihat banyak sekali yang masuk dan juga banyak yang telah menjawab dengan benar. Tapi siapakah yang paling cepat? Kita akan umumkan nanti. Yang jelas inilah jawabannya. Indonesia. Jadi kalau digabung, kata-katanya adalah gotong royong pendidikan Indonesia. Itulah kolaborasi kita Bapak dan Ibu. Kolaborasi yang bisa membawa dampak yang besar bagi dunia pendidikan Indonesia. Baiklah, siapa yang menjadi pemenang pada hari ini yang telah menjawab dengan benar dan paling tepat? Inilah pemenangnya. Selamat kepada para pemenang. Bapak dan Ibu guru, kita akan melanjutkan ke segmen berikutnya, yaitu tips praktis bersama Firza Daud, dan seperti biasa ditemani oleh partnernya yang bernama Ida di kantornya Bapak Firza Daud. Nah, tapi sebelum itu ini ada beberapa public figure lagi yang ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sedang menonton sekarang dari seluruh Nusantara. Bapak Ibu guru, saya Desta. Wah, semangat belajar terus ya. Terima kasih atas dedikasinya Bapak Ibu guru. Hanya guru yang antusias yang bisa menularkan rasa ingin tahu pada anak. Belajar semangat guru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ferdi Hasan. Saya ingin menyapa dan juga mengucapkan terima kasih sekaligus juga selamat kepada Bapak dan Ibu guru dari seluruh penjuru Nusantara yang telah mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi Seri Semangat Guru. Semoga dengan menambah pengalaman dan ilmu dari program ini membuat Bapak dan Ibu guru di seluruh penjuru Nusantara lebih bersemangat dan terus tentunya dapat berbagi ilmu kepada sesama. Salam sehat dari saya dan maju terus. Halo Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara, salam dari saya Yunus. Saya mengucapkan terima kasih dan juga selamat kepada Bapak dan Ibu semuanya karena sudah mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi Seri Semangat Guru. Semoga ilmu dan pengalaman yang sudah diajarkan dalam program ini dapat membuat Bapak dan Ibu guru semuanya menjadi guru yang tangguh dalam program pembelajaran saat ini. Semangat terus! Halo Bapak Ibu guru, saya Syafira. Wow, senang sekali nih kalau guru-guru di Indonesia semangat semua belajarnya. Saya sebagai pelajar juga bakalan lebih semangat lagi nih menuntut ilmunya. Apalagi kalau guru-gurunya ini yang belajar dari seluruh Indonesia. Mantap, mudah-mudahan jadi amal jariah. Semangat Bu, Pak! Halo Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara, saya Indra Bekti. Terima kasih dan selamat telah mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi Seri Semangat Guru. Semoga semua ilmu dan pengalaman dari program ini dapat menjadikan Bapak Ibu lebih tangguh dalam menghadapi kondisi pembelajaran saat ini. Semangat belajar, semangat guru. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang, para guru ditantang untuk terus mengembangkan diri. Karena itu, saya mendukung program pelatihan Semangat Guru agar para guru di Indonesia menjadi guru yang tangguh dan siap menghadapi tantangan. Sebab di tangan para guru, masa depan generasi bangsa dipercayakan. Salam hormat dan respek dari saya, Andi Noya, bagi seluruh guru yang mengabdi untuk mencerdaskan bangsa. Belajar semangat guru. Terima kasih saya Batuta ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang selalu bersemangat untuk menyiapkan dan juga menciptakan murid-murid yang tangguh dan juga bermanfaat untuk negeri ini. Belajar semangat guru. Halo Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara, saya Bibi Romeo. Terima kasih dan selamat telah mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi Seri Semangat Guru. Semoga semua ilmu dan pengalaman dan program ini dapat menjadikan Bapak Ibu lebih tangguh dalam menghadapi pembelajaran saat ini. Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara, itulah ucapan dari para public figure yang memang sengaja untuk memberikan ucapan yang spesial kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk Desta, Najwa Shihab, Ferdi Hasan, Safira, Indra Bekti, Andi Noya, Hedi Yunus, Ibu Batuta, dan juga Baby Romeo. Mudah-mudahan memberikan semangat kepada Bapak dan Ibu guru untuk menyelesaikan pelatihan ini sehingga bisa langsung memberikan dampaknya untuk pendidikan Indonesia. Baiklah, sekarang kita menuju ke segmen tips praktis bersama Firza Daud. Ya ampun, berantakan banget. Ya. Ya Pak. Bantuin beresin meja saya ya. Ya Pak. Ya ampun, berantakan banget. Ya. Ya Pak. Bantuin beresin meja saya ya. Ya Pak. Beres Pak. Dak, ini kursi anak magang. Bukan Pak. Duduk Pak. Enak kursinya bisa muter-muter. Makanya kerja keras ya. Kursi anak magang sebelah sana. Biar nanti bisa muter-muter. Oke. Semangat, semangat. Mantap. Nah, meja udah rapi. Udah pergi. Saya sedih. Bapak Ibu, mohon izin ya. Mau lepas masker sebentar. Ke Pasar Baru,
membeli dasi, sekalian memborong baju. Jika para guru-guru berkolaborasi, pendidikan Indonesia pasti maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu Guru, perkenalkan, nama saya Firza Daud. Di sini saya akan memberikan tips yang bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru seluruh Nusantara. Wah, ada telepon masuk. Bapak Ibu, siapa ya yang telepon sekarang? Halo Mas Firza. Halo Pak Johan, apa kabar nih dari timur Indonesia? Baik Mas. Sehat semangat dong Pak. Ada cerita apa hari ini? Tapi sebelumnya mohon izin ya Pak. Hari ini kan kita lagi ditonton nih oleh Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara. Jadi boleh ya Pak ya? Perkenalan dulu, baru lanjut sama ceritanya. Oke Mas. Perkenalkan, nama saya Johan Kristalon Budi. Saya adalah guru pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti di SMA Negeri Samber, Biak, Papua. Ya Mas, sebelumnya saya mau menyampaikan apresiasi untuk semua pembelajaran di seri Semangat Guru ini Mas Firza. Ini sangat menambah wawasan dan membuat saya mencoba hal-hal yang baru. Nah, di kelas yang terakhir ini saya mau minta tips nih dari Mas Firza tentang bagaimana supaya saya sebagai guru terus berkonsisten dan berusaha belajar untuk meningkatkan kemampuan diri saya, terutama dalam bidang teknologi, karena kondisi seperti saat ini kan yang mengharuskan kami sebagai pendidik melakukan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran. Wah, begitu ya Pak. Tenang, mohon izin, saya akan berikan tipsnya yang merupakan kesimpulan dari materi webinar pelajaran 1 sampai pelajaran 6 seri Semangat Guru. Perkembangan teknologi menuntut para pendidik untuk bisa terus melakukan pengembangan kemampuan diri. Dalam proses pengembangan diri ini diperlukan adanya kolaborasi agar bisa memberikan dampak yang lebih besar dalam dunia pendidikan. Nah, ini dia tips kolaborasi dan dampak dalam dunia pendidikan. Tips pertama, meningkatkan kapasitas diri. Bapak Ibu pengajar harus terus meningkatkan kapasitasnya, terutama dalam metode pembelajaran yang sesuai di kondisi saat ini. Saat ini banyak sekali kelas-kelas peningkatan kapasitas untuk pengajar, baik yang diadakan oleh Kemendikbudristek ataupun oleh pihak lainnya. Peningkatan kapasitas ini bisa membantu Bapak Ibu untuk menerapkan pembelajaran kolaboratif bersama murid di dalam kelas. Tips kedua, membangun komunikasi aktif dengan orang tua murid. Bapak Ibu Guru, sembari menerapkan proses pembelajaran kolaboratif di dalam kelas, sebagaimana yang kita sadari bersama, membangun komunikasi dengan orang tua di masa pembelajaran daring adalah hal penting supaya orang tua dapat turut memberikan dukungan terhadap keseluruhan proses belajar murid dan hasil belajar bisa lebih efektif. Tips ketiga, aktif di komunitas atau perkumpulan sesama pengajar. Dengan Bapak Ibu mengikuti komunitas atau perkumpulan pengajar, bisa dimanfaatkan untuk saling berbagi praktik terkait belajar mengajar, media belajar tambahan, ataupun sebagai wadah berjejaring. Kondisi daring ini justru membuka peluang berjejaring dengan komunitas sesama pengajar lebih luas tanpa batas regional atau wilayah tertentu. Terakhir, mengutip salah satu poin dari 9 gagasan yang disampaikan oleh UNESCO, hargai profesi guru dan kolaborasi guru. Ada inovasi luar biasa dalam tanggapan para pendidik terhadap krisis COVID-19. Dengan sistem yang paling terlibat, keluarga,
komunitas menunjukkan ketahanan paling tinggi. Kita harus mendorong kondisi yang memberikan otonomi dan fleksibilitas pendidik garis depan bertindak secara kolaboratif. Nah, itu dia tipsnya Pak. Coba diterapkan dan tetap semangat ya Pak. Wah, terima kasih ya Mas Firsa. Saya pasti akan mempraktikkan tips ini. Semoga bisa bermanfaat ya Mas. Sehat-sehat terus Mas Firsa. Terima kasih. Sehat-sehat juga buat Bapak di ujung timur Indonesia. Mari Pak. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain, jangan lupa untuk praktekkan tips yang tadi. Terima kasih banyak untuk semangat, apresiasi waktu, dan konsistensinya mengikuti pembelajaran dari pelajaran 1 hingga pelajaran 6. Jangan lupa untuk terus dilatih ya Bapak Ibu Guru. Akhir kata, saya Firza Daud pamit. Tetap semangat dan jalin terus kolaborasi untuk menjadikan Indonesia lebih maju. Semangat, semangat, mantap! Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara yang semangat belajar, saatnya kita sekarang melakukan refleksi ini. Sama-sama ya Bapak dan Ibu ya, saya juga melakukan refleksi, bukan hanya di pelajaran 6 ini aja, tapi juga dari mulai pelajaran 1 sampai 6, begitu banyak pelajaran, begitu banyak pengalaman, begitu banyak cerita, dan juga rasa saling berbagi di antara kita dari pelajaran 1 sampai 6. Nah, silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi kolom refleksi yang formulirnya dengan Google Form sudah ada di tautan yang ada di Google. Bapak dan Ibu tinggal diklik aja, itu adanya di kolom chat YouTube GTK Kemendikbud RI. Jadi silahkan langsung diisi di sana. Dan tentunya Bapak dan Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih atas semangat dan juga partisipasi Bapak dan Ibu. Ini ada sebuah pesan yang spesial dari Fiona Lee, Managing Director HP Indonesia, salah satu juga yang sangat mendukung pelatihan ini dari awal sampai akhir. Bapak dan Ibu, saya sangat senang dan juga sangat terinspirasi dengan semua usaha yang telah dilakukan Bapak dan Ibu untuk terus meningkatkan kemampuan melalui program Semangat Guru. I believe that learning does not stop at school, but is a lifelong journey. And especially when the environment around us is changing. Our education needs are changing too. It is critical for us to adapt, to thrive. HP is here to support your learning journey. Tetap semangat dan maju terus. Bapak dan Ibu guru di seluruh penjuru Indonesia yang selalu semangat belajar, kita telah sampai di penghujung acara hari ini. Inilah akhir dari webinar ke-6, Collaboration, Kolaborasi, dan Dampak. Ini pula lah yang akan mengakhiri seri pelatihan Semangat Guru di program Guru Belajar dan Berbagi, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Nama saya Vena Anissa, mewakili VNVcom Group dan juga HP Indonesia, bekerja sama dengan Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Republik Indonesia, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak dan Ibu guru yang telah memberikan semua semangat, semua perhatian, dan semua usahanya dalam menyelesaikan pelatihan ini. Semoga kita bisa terus tangguh dan berinovasi demi pendidikan Indonesia, menghasilkan generasi bangsa yang merupakan andalan kita semua. Sampai ketemu lagi Bapak dan Ibu, sehat selalu. Jangan lupa untuk membagikan pengalaman belajar Ibu dan Bapak guru di sosial media Bapak dan Ibu dengan tagar
belajar semangat guru. Sampai kita bertemu lagi, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Thank you.